Asrama Pemuda, Jakarta. Waktu malam 15 Agustus 1945. Ruangan sederhana dan gelap. Beberapa pemuda duduk mengelilingi radio tua. Wajah mereka tegang. Which specifies the unconditional surrender of Japan. Jepang kalah. Ini kesempatan kita. Indonesia harus segera merdeka. Kita tidak boleh lagi menunggu perintah Jepang. Berita kekalahan Jepang menyebar diam-diam. Para pemuda melihat kesempatan besar untuk memerdekakan Indonesia. Kalau kita menunggu sidang PPKI, kemerdekaan akan dianggap hadiah bagi Jepang. Kita harus mendesak Bung Karno malam ini juga. Kemerdekaan harus lahir dari perjuangan bangsa sendiri. Ya. Selanjutnya, tempat pegangsaan Timur. Bung Karno, Jepang sudah kalah. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Tenanglah, Rakyat sudah siap. kita harus memikirkan keselamatan rakyat. Kalau terlalu lama menunggu, Jepang bisa bertindak. Kemerdekaan bukan hadiah Jepang. Aku mengerti semangat kalian, tapi semua harus dipikirkan dengan matang. Kalau Bung Karno tidak bertindak sekarang, rakyat akan kecewa. Aku tidak takut mati, tapi aku memikirkan nasib rakyat Indonesia. Kita harus hati-hati agar tidak terjadi pertumpahan darah. Kalau begitu, kami akan membawa Bung Karno agar keluar dari pengaruh Jepang. Setuju. Pada dini hari, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh para pemuda. Semoga semuanya baik-baik saja. Aku tahu niat kalian baik. Kami ingin proklamasi dilakukan sekarang juga. Ya, jangan menunggu Jepang lagi. Kalian harus memahami keadaan. Kemerdekaan membutuhkan persatuan. Tunggu apa lagi? Rakyat sudah siap mempertaruhkan nyawa. Setuju. Perdebatan berlangsung lama. Golongan muda mendesak proklamasi harus segera dilakukan. Namun daripada itu, di Jakarta, Ahmad Subarjo mencari keberadaan Soekarno dan Hatta. Di mana Bung Karno? Dia di mana Bung Hatta? Sudah dibawa ke Rengas Dengklok. Saya harus menjemputnya. Silakan. Ahmad Subarjo pun tiba di Rengas Dengklok. Masuk. Saya menjamin proklamasi akan dilakukan besok pagi. Benarkah? Demi bangsa Indonesia, bangsa kita satu. Baik, kita akan kembali ke Jakarta. Malam itu, para tokoh bangsa menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Silakan gunakan rumah saya dan silakan duduk. Kita tulis, kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kalimatnya harus jelas. Tambahkan tentang pemindahan kekuasaan. Setuju? Apakah naskahnya sudah siap? Saya akan mengetiknya. Naskah proklamasi kemudian diketik oleh Sayuti Mary.
Ada sedikit perubahan kata agar lebih tepat. Inilah teks proklamasi bangsa Indonesia. Waktu pagi 17 Agustus 1945 pun tiba. Semoga bendera ini menjadi simbol kemerdekaan Indonesia. Pada pagi 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menyaksikan lahirnya kemerdekaan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bendera jahitan Fatmawati akan berkibar untuk pertama kalinya. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita